Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai lanjutan ya fisika komputasi. Hari ini itu tentang persamaan diferensial biasa ya. Jadi bagaimana nanti menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan menggunakan metode komputasi. Ya, lagi-lagi alasannya adalah kalau kemarin integral sulit untuk diselesaikan dengan cara analitik, walaupun bisa mungkin lama, kan? Nah, itu kita akali dengan menggunakan komputer. Nah, begitu juga dengan dengan persamaan diferensial ini ya. Jadi semangatnya tetap sama. Kalau kita punya persamaan diferensial yang sulit untuk diselesaikan secara analitik, maka kita butuh komputer untuk mengerjakannya. Nah, ya, jadi semangatnya tetap itu. Nah, untuk kesempatan semester ini mungkin kita kuliah tinggal minggu depan ya. UAS itu jadwalnya tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi kita kuliah tinggal minggu depan. Ya mungkin soal UASnya minggu depan lah Bapak kasih. Jadi UASnya tinggal ngumpul nanti. Untuk yang lain juga sama. Ada fisika dan ilmu tauhid dan lainnya juga sama. Jadi kasih tahu kawan-kawannya yang tidak hadir bahwa minggu depan kuliah terakhir ya, tanggal 14 sampai dengan 18 itu kita sudah UAS. Nah, ya. Oke, balik ke masalah fisika komputasi. Ini Bapak share. Nih ya. Nah. Jadi kalau kemarin itu bagaimana kita menghitung integral dengan menggunakan komputer. Nah, ini sekarang ya. Solving ordinary differential equation. Jadi, menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial biasanya dalam bentuk yang seperti ini ya. Contoh, ini hanya contoh. Ini contoh kasus untuk pertumbuhan populasi. Misal kalau di fisika ada kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perubahan posisi terhadap waktu. Jadi V sama dengan dx dt. Nah, ya. Atau x aksen sama dengan x per t. Nah, kan itu kan. Nah, itu yang disebut dengan persamaan diferensial atau percepatan A sama dengan dv dt. V aksen itu sama dengan Vt. Nah, itu contoh-contoh persamaan diferensial. Di fisika matematika kedua itu sudah banyak. Ya. Nah, jadi misal di sini kita punya kasus bagaimana model dari pertumbuhan populasi. Nah, ini ya. Jadi dimodelkan seperti ini. N aksen itu perubahan populasi jumlah penduduk ya, itu mengikuti pola RNT. Nah, jadi
Eh, ini adalah perubahan populasinya. Jadi misalkan ini tahun sekarang, kemudian ini R, ini sebuah konstanta saja. Kemudian ini tahun yang kemarin. Nah, ini hanya model ya, model contoh. Jadi yang ingin disampaikan di sini bahwa ini merupakan persamaan diferensial n aksen turunan n itu sama dengan r n t. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau menggunakan cara analitik, ya, maka ini bisa kita selesaikan. Ini kan sama dengan n aksen ini kan sama dengan dn per dt, gitu kan? Karena variabelnya itu. dn per dt atau dn dt itu sama dengan rn, kan itu kan? Nah, kalau kita integralkan dapatnya adalah, nanti coba silakan diselesaikan di fisika matematikanya kan ada kan, silakan diselesaikan nanti. Dapatnya nanti n sama ln n ya, ln n itu sama dengan c pangkat r, c dikali bukan rt gitu ya. Nah, ini diintegralkan nanti. Ini diintegralkan, kemudian ini r, ini rn ya. Oke, coba Bapak jelaskan pakai collect. Nah, ini ya, coba ya. Oke. Jadi misal ya, jadi kita punya model. Jadi kita punya model bahwa n aksen, ya, n aksen t ini kan, itu sama dengan ada r dikali dengan n ya, dengan variabel t maksudnya kan itu kan. Nah, ini atau ini bisa kita tulis ya. Atau ini bisa kita tulis seperti ini ya. Bahwa n aksen itu kan turunan dari n ya. Turunan dari n berarti ini sama dengan ini dn, kan? dn dt kan itu kan. dn dt sama dengan, nah, ini adalah r n t. Nah, kan itu. Nah, yang ini dn dt ini adalah apa? Turunan dari n-nya. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan diferensial kan itu kan.
Nah, kalau secara analitik, nah ini bisa kita integralkan, ya. Kita integralkan. Nanti silakan cek lagi di Pismat, bagaimana supaya dapat itu. Ya, jadi kita pisahkan variabelnya, gitu kan? Yang n dengan n, yang r dengan r, gitu ya. Kalau kita ubah, kita pisahkan variabelnya, kita punya bahwa ini sama dengan dnt, ya. Ini per nt, kan ini kan sama dengan r dt, kan itu kan. Ini pindahkan sini, kita pisahkan yang n dengan n. Nah, kemudian semuanya baru kita integralkan, kan gitu. Ya. Kita integralkan semuanya. Integral. Terus yang di sini juga kita integralkan. Nah, kan gitu ya. Integral seper n, ini kan integral seper n jadinya kan. Ini kan dn. Nah, kan seperti ini. Integral seper n terhadap n, kan itu kan. Ini integral r terhadap t, kan itu. Ya. Nah, integralnya bagaimana? Integral seper n itu kita dapatnya sama dengan ln daripada n, ya, t. Nah, kan itu ln nt, yang di sebelahnya integral r dt, ya, integral r dt itu sama dengan rt, kan itu. Supaya apa? Karena ini integral tertentu yang tak tentu ya, ada konstanta di sini ya, ada konstanta. Oke, ada konstanta di sini, kita tambah dengan sebuah konstanta c, gitu saja. Ya. Atau tidak kamu tuliskan secara eksplisit juga tidak apa-apa, bahwa ini sudah tahu. Ya. Nah, kemudian letakkan eksponen pada setiap ruasnya, ya. Maka kita punya kalau ln itu dieksponenkan, ya, itu dapatnya sama dengan n, ya. Nah, ini n, nah, ya. N, c-nya nanti ikut ke sebelah, ya. Ini dapatnya e pangkat c. Nah, salah. Ini c, ya. C e pangkat rt. Nah, ya. Nah, C ini konstanta. Nah, biasanya konstanta awal, makanya di sini dibuatkan N0 ya. Jadi C-nya ini sama dengan N0. Nah, ini kalau solusi secara analitik ya. Ini solusi secara analitik. Jadi bagaimana kita dapat solusi dari persamaan diferensial orde pertama, ini orde pertama, turunan pertama, secara analitik adalah yang ini.
Nah, ini untuk kasus contoh kasus pertumbuhan populasi. Nah, sekali lagi ini adalah contoh yang bisa kita selesaikan secara analitik. Ya. Kalau di masalah di mekanika, dinamika. Ya. Contoh yang bisa kita selesaikan secara analitik misalnya gerak jatuh bebas, ya, gerak jatuh bebas, mekanika, ya. Gerak jatuh bebas yang tidak memperhitungkan hambatan udara, kan itu kan, atau gerak parabola. Gerak parabola. Nah, itu kan persamaan diferensial semua. Bahwa misal gerak jatuh bebas itu sama dengan M dikali A, gitu kan. Gayanya sama dengan mg. Gitu. Nah, M dikali A gayanya itu adalah dv dt. Contoh misalnya yang di apa, gerak jatuh bebas, ya. Nah, ini gerak jatuh bebas. Nah, contoh persamaan diferensialnya ini misalnya d dv, ya. Nah, dv ini Pak. dv atau ya dv dt itu sama dengan, ya, minus m kali g, kan itu kan. Ini gerak jatuh bebas, ya. Atau sebelumnya kan, sebelum di sini bahwa gaya, ya. Oke. Ini ada dikali itu A, oke, ini F, ya. Ini, ya. Jadi ada F gaya yang bekerja itu sama dengan minus mg, kan itu kan. Atau F-nya itu sama dengan M dikalikan dengan dv dt, kan itu sama dengan M kali G. Sehingga kita punya itu sama dengan ini, ya. Kita punya nah ini. Nah, dv dt itu sama dengan minus G. dv dt ini adalah kecepatan, kan gitu kan. Kecepatan. Nah, ini persamaan diferensial orde 1. Kalau yang ditanya adalah kecepatan. Nah, atau misalnya karena dv dt itu adalah dx dt, maka ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Ini d kuadrat v, ini dt kuadrat. Nah, ya. Nah, ini persamaan diferensial biasa baik orde 1 ataupun orde 2 untuk kasus mekanika gerak jatuh bebas. Nah, ini bisa kita selesaikan secara analitik dengan yang sama dengan seperti ini tadi. Artinya bisa kita hitung manual itu secara analitik. Ya. Nah, akan tetapi kalau misalnya memang di lapangan, kenyataan memang di lapangan kan tidak sepenuhnya seperti ini. Ada gaya lain yang bekerja di sistem ini, ya, yaitu misalnya gaya gesekan udara. Nah, kan ada kan? Itu yang menghambat meskipun kenyataannya kecil. Nah,
karena kecil itulah biasanya di pembelajaran mekanika di SMA ataupun awal-awal semester 1 di fisika itu diabaikan biasanya. Ya. Tapi aslinya dia ada. Ya. Misalkan saja gaya yang bekerja di sistem itu sama dengan ada gaya berat, ya, ada gaya berat ditambah, ya, gaya berat arahnya ke bawah ditambah dengan sebuah konstanta dikalikan v kecepatan. Nah, ya, kalau kita uraikan v-nya V-nya itu sama dengan D ini ya, ini V plus CV. Nah, masalah. Nah, ini ya, plus CV. Nah, ini bukan lagi persamaan diferensial yang mudah untuk diselesaikan secara analitik dengan ini, susah menyelesaikannya. Bagaimana ini coba? Ini pindahkan ke sini. Nanti kamu cek bagaimana di Pismat itu diselesaikan ya. Ini pindahkan ke sini. Kalau ini dipindahkan ke sini kan dapatnya ini minus CV ya. Nah, ini minus CV. Nah, ya. Ini atau dibagi M minus C per M kan? C per M. Nah, ini M-nya hilang. Yang sebelah sini, ini M-nya juga hilang. Nah, ini tidak sulit untuk menyelesaikan bagian ini. Karena ini dv/dt, ini V. Bagaimana mengintegralkannya? Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka kita gunakan metode numerik terpaksa, harus menggunakan komputer. Ya. Nah, tapi sebelum untuk yang rumit ini, nah kita pahami dulu yang mudah, contohnya seperti ini. Yang ada solusi analitiknya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memvalidasi metode numerik yang kita buat, untuk memvalidasi hasil running dari coding yang kita buat. Kalau hasilnya itu mendekati atau bahkan sama dengan hasil analitik, artinya coding yang kita buat, metode yang kita buat itu bisa kita pakai untuk kasus yang lebih rumit. Nah, seperti itu. Ya, itu alasannya kenapa kita belajar dari yang ini. Oh, Pak, ini kan sudah pakai metode analitik, ngapain lagi pakai yang komputasi ini? Nah, ya, ini kita gunakan untuk memvalidasi bahwa coding yang kita buat itu menghasilkan nilai yang hampir sama atau bahkan sama. Syukur-syukur sama dengan hasil analitiknya. Kan itu. Nah, itu tujuannya ya. Jadi kalau kita buat coding, buat metode, bukan cuman setelah jalan, oh coding saya sudah benar, belum tentu. Bagaimana dengan hasilnya? Apakah memang cocok dengan kenyataannya atau enggak? Nah, ya, maka untuk memvalidasi itu kita butuh perbandingan dengan hasil yang mendekati real, hasil analitiknya. Nanti kalau hasilnya sudah mendekati, baru kita pakai untuk kasus yang lebih rumit. Contoh yang tadi misalnya yang gerak jatuh bebas, ya, gerak jatuh bebas tadi tanpa memerlukan gesekan, tanpa memperhitungkan gesekan udara yang ini. Kita buat codingnya. Oh, ternyata hasilnya benar. Nah, coding yang kita buat sudah benar, baru kita generalisasi untuk yang seperti ini. Nah,
baru hasilnya itu mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, itu filosofinya kenapa harus dari yang sederhana. Oke, ada masalah di sini? Ya. Jadi contoh yang ingin kita bahas sekarang itu adalah pertumbuhan populasi mengikuti model yang ini ya, ini model. Bahwa N aksen P ya, atau N aksen sama dengan Rn. Nah, gitu ya. N aksen itu sama dengan Rn. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini ya. N aksen itu sama dengan Rn. Nah, kita selesaikan yang ini. Ya. Nah, untuk memulai menyelesaikannya secara numerik dengan menggunakan komputer, maka kita ingat lagi, kita pahami lagi bagaimana definisi tentang turunan. Definisi diferensial yang ada di matematika dasar. Nah, kejauhan kalau Bisman. Ini matematika dasar itu sudah membahas tentang turunan, ya, diferensial. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi, diferensial atau turunan ya, yang N aksen tadi, nah, ini kan masih ingat ini kan? Nah, limit, teorema limit untuk turunan, kan ada kan? Bahwa N aksen, ini yang di atas tadi bagian N aksen kan? N aksen itu sama dengan limit untuk delta T menuju 0 NT plus delta T min NT per delta T. Kan ini kan? Nah, jadi, kalau di teorema limit, ingat lagi teorema limit, bahwa misalnya kita punya ini kan, X aksen, ya kan? Nah, X aksen T. Nah, kan turunan X aksen T itu kan? Atau sama dengan dx dt, dx dt. Kan gitu kan? Ini sama dengan mana nulis limit ini? Limit untuk apa? Oh, ini dx ya. Untuk t oke. Nah, ini ya. Limit untuk T menuju 0 atau delta T lah ya. Limit ini delta T. Oke. Limit delta T menuju 0 ya. Dari di sana X ya. X untuk T plus delta T min ya. Min X T. Ini delta T. Nah, ini ya. Nah, ini turunan kan?
Ini definisi turunan, ya, definisi turunan dari apa? Limit ya, teorema limit untuk turunan. Nanti cek kamu di SMA sudah ada, SMA sudah ada. Jadi limit untuk t menuju 0 dari xt plus delta t min xt per, nah ini. Nah, kalau di kasus tadi, nah ini kan, jadi n aksen itu kan ini kan. Nah, n untuk limit untuk delta t menuju 0 dari nt plus delta t min nt plus delta t kan ini. Nah, bagian ini sendiri ya, nah, itu dihitung nilainya itu mendekati ya, mana? Mendekati. Ini kan mendekati. Ya, ini mendekati. Jadi U aksen tadi, nah ini kan U aksen kan. U aksen itu adalah limit delta T menuju 0 untuk UT plus delta T min UT per delta T. Ya. Atau, nah, kalau kita menggunakan cara iterasi, kan ini. Ini T plus delta T itu adalah N plus 1. UT itu ada T itu adalah N per delta T. Jadi lihat perubahannya ya. Ini U aksen T itu sama dengan limit delta T menuju 0 atau N menuju 0 UN plus 1. Ini bukan pangkat ya. Ini bukan pangkat, ingat. Ini bukan pangkat. Ini adalah indeks ya. Ini indeks, bukan pangkat. Nah, ini indeks, bukan pangkat. Nah, sederhananya, limit itu kan mendekati atau sama. Nah, ini. Jadi U aksen T-nya itu sama dengan UN plus 1 min UN per delta T. Ya. UN plus 1 min UN per delta T. Ini U aksennya ya, U aksennya. Nah, U aksen ini kan fungsi yang umum. Ya. Jadi fungsi yang belum kita bisa diferensialkan. Nah, makanya dituliskan seperti ini. Ini fungsi. Nah, dalam hal ini kasus kita tadi, nah, tadi kan ada U sama atau N aksen, ini N aksen. Nah, N aksen sama dengan RNT, ini model kita. Jadi U aksen itu sama dengan RUT ya. Nah ini model kita. Ini persamaan diferensialnya. Nah, jadi U aksen itu mendekati nilainya sama dengan ini. UN plus 1 min UN per delta T. Nah, metode ini disebut dengan forward difference ya. Nah, jadi maju, hitungannya maju. Hitungannya maju. Nah, nanti disederhanakan seperti ini. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Ya. Jadi UN plus 1 itu adalah UN plus delta T dikali Sn. Ini fungsi ya. Ini turunannya. Maksudnya nilai U yang sekarang ya, itu sama dengan nilai U yang sebelumnya ditambah dengan delta T dikali fungsi turunannya. Nah, jadi diulangi, nilai U yang sekarang itu sama dengan nilai U yang sebelumnya ditambah delta T dikali dengan fungsi yang
fungsi diferensial orde satunya. Nah, ingat ini ya. Ini secara umum, ini sudah diumum secara umum ya yang ini ya. Ini sudah secara umum. Jadi nilai U yang sekarang itu adalah nilai U yang sebelumnya ditambah dengan delta T dikali fungsi turunannya. Nah, ini mengikut saja ya. Fungsi turunan ini mengikut saja. Nanti dia lihat turunannya seperti apa, dia mengikut saja. Nah, dalam hal ini contoh kita itu adalah Rn. Nah, yang tadi kan atau Ru. Ya. Ru ke N. Nah, ini ya. Sekali lagi, ini bukan pangkat, tapi ini indeks. Ada yang nulisnya di atas, ada yang nulisnya di bawah. Ya. Nah, biasanya yang lebih enak itu nulisnya di bawah supaya tidak terkecoh ini bukan pangkat. Ya. Jadi ada yang nulisnya seperti ini. Apa itu? N ada N U tadi ya. U N plus 1 itu sama dengan U N ya, UN ditambah delta T dikali dengan fungsi. Nah, fungsi U aksen, fungsi U, T, atau ini adalah turunannya. Nah, inilah dikali dengan U aksennya. F U, T. F aksen lah, F aksen. Nah, ini F aksen. Nah, ini umum sudah. Ya. Ya. Jadi UN plus 1 yang sekarang itu sama dengan UN plus delta T F aksen UT. Nah, ini ya. Maksudnya turunannya. Nah, kalau di contoh yang tadi, yang di atas, kan kita punya apa itu N aksen T itu sama dengan R N T. Kan gini kan? Atau kalau kita buat secara umum, ini adalah U aksen T sama dengan R U T. Kan itu kan? Atau ini adalah F aksen U T sama dengan R U T. Nah, kan itu kan? Nah, karena T dan aksen UT itu menunjukkan nilai, jadi F aksen ini adalah nilai yang sekarang, nilai yang sebelumnya, ya, awalnya fungsinya maksudnya ya. Nah, ini kan bisa kita ubah di sini. Jadi ini sama dengan nah, kan ini tadi kan. Nah, ini yang ini tadi ini adalah rumus secara umum. Nah, tinggal ganti fungsinya seperti apa. Kalau contoh kasus ini, contoh kasus yang kita gunakan itu adalah RUT ya. Nah, ini adalah R dikali U
T. Nah, UT itu adalah U yang sekarang. Nah, berarti UN. Kan itu kan. Kalau nanti contoh ya kasus yang kita bahas adalah gerak jatuh bebas seperti yang ini. Nah, turunan pertamanya ya minus G. Nah, ya kan? Ya. Jadi yang di sini contoh pada gerak jatuh bebas misalnya ya. Tanpa gesekan udara gitu kan. UN plus 1 UN delta T dikalikan dengan fungsinya ya. Fungsinya adalah minus A kan ini kan. Nah, minusnya ke depan ya. Nah, ini itu. Ini delta T. Oh, salah bukan di sini. Ini A delta T. Nah, kan itu. Ini enggak ada. Minus ya. Karena minus ini. Nah, fungsinya adalah minus tadi. Nah, kan itu. Jadi, karena tadi untuk yang gerak jatuh bebas diturunkan dari apa? Diselesaikan dari percepatan, maka ini bukan U kan misalnya. Ini adalah V kecepatan, Pak. Oke, kecepatan. Nah, kalau yang kecepatannya misal saja ya, misal saja ini X kan itu kan. Nah, ini sesuatu yang digunakan dari ininya, dari ini delta T tetap. Ini fungsi ya. Nah, ini fungsi P, T. Nah, kan itu kan. Nah, jadi tinggal diubah nanti. Ini plus ya. Tinggal diubah nanti fungsinya seperti apa. Oke, ada yang ditanya dulu sampai sini? Ini metodologinya, metodenya. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau sudah di coding itu gampang, ya. Tinggal diterjemahkan, kan bisa pakai array kan. Nah, U ke 1 itu sama dengan U0 dikali delta T. Delta T-nya berapa kan? Nanti dikasih. Ya, ini delta H kalau yang kemarin kita buat delta T itu. Sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini kalau enggak. Nah, ini. Jadi contoh kasus yang kita gunakan itu adalah pertumbuhan populasi. UN plus 1 itu adalah UN dikali delta T RUN. Nah, ini adalah fungsi yang tadi F0-nya, F-nya fungsinya. Ya. Nah, dengan U0 itu sama dengan U0 ya. N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai N ke T min 1. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Nanti kamu yang coba ya. Nah, yang coba bagaimana hasilnya. Nah, ini Bapak jelaskan di codingnya. Ya. Nah, lihat. T-nya ya. T-nya itu sama dengan lin space dari 0 sampai dengan N plus 1 dt. Ini ya, dt. Ini keterangannya. N0 itu inisial, awal. Keadaan awal, populasi. R itu adalah konstanta. Rata-rata pertumbuhan. dt itu time step-nya. Nt itu jumlah step-nya. Jadi N sama dengan 0 NT plus 2. Ini matrik 0 ya. Dibuat list 0.
list 0, n ini adalah list 0, array, disediakan dulu array, yang panjangnya itu sepanjang nt plus 2. Ya. Ini input, ini masukkan nilainya nanti ya. Jadi kalau kamu buat input ini, nanti Python meminta inputnya berapa. Atau enggak kamu buat juga enggak apa-apa. Ya. Kemudian N0 itu adalah matrik apa? Ini matrik untuk menyimpan nilainya ini ya. Nah, ini loopingnya lihat. Nah, di sini lihat. Ini baru metodenya. N untuk N plus 1, N yang sekarang itu adalah N yang kemarin, ditambah R, delta T, dt, dikali N yang sekarang. Ya. Nah, ini untuk plotnya. Nah, cuman itu, codingnya cuman ini. Nah, ini intinya di sini. Ya. Jadi misal, oke lah, misalkan di sini. Nah, ya. Oke, kita tidak usah pakai input yang di sini. N0-nya misalnya 50. Ya. Kemudian R-nya itu misalnya 0,5. Lalu DT-nya, time step-nya misalnya dalam hitungan tahu berapa? 0,7, terserah lah nanti ya. Dalam hitungan tahun. NT-nya, kita mau hitung berapa tahun misalnya kan. Mau hitung sampai 10 tahun. Nah, kan ini kan. N0-nya itu sama dengan 50 nanti kan itu. Nah, for n in ring kan biasa. Loopingnya. Nah, ini cuma. Nah, ini. Misal kita cetak print n kan gitu. Nah, ini kan. N0-nya 50, ini 50. Terus itu ya. Nah, kalau mau kita plot, ya kan kemarin kan. Nah, kalau mau diplot, ya diplot terhadap T, N terhadap T. Nah, import, replot. Nah, ini yang penting. Untuk melihat pertumbuhannya secara grafik kan lebih enak. Nah, itu kan. Nah, ini. Jadi yang kita plot misalnya PLT plot. Yang diplot itu adalah T, N. Nah, terus PLT so. Nah, ini kan. Nah, ini
dia dibandingkan dengan solusi eksaknya bagaimana. Nah, coba nanti kamu buat solusi eksaknya, kan? Bagaimana dengan nilai yang sama tentunya, kan? Dengan nilai yang sama. Solusi eksaknya bagaimana? Nah, lalu dicek perbandingannya. Nah, kalau di sini, nah dia seperti ini. Ini eksaknya, ini numerik. Nah, tadi model eksak itu kita perlukan untuk memvalidasi metode yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau di sini dilihat di awal-awal ini sama solusi eksak dengan solusi numeriknya. Tapi untuk waktu yang makin lama, untuk iterasi yang makin banyak, nah, solusi eksaknya sedikit berbeda dengan solusi numeriknya. Nah, artinya solusi numerik kita masih belum pas. Nah, tapi ya lumayan, itu kan. Oke, ada yang ditanya enggak? Hah? Ini siapa ini? Vira, ada yang ditanya enggak? Vira Wulandari, Niken, Bowo. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Easy, Ria, Yusipa, Yunita. Ada yang ditanya enggak? Michelle. Belum, Pak. Belum. Ais, Delsa, Cindy, terus Sally, Dian, Rahma Duita, Rahma Septia Ediani. Dua beradik apa kamu berdua? Pak, Terus Sri Tanjung. Ada yang ditanya enggak? belum Pak. Belum. Nah, itu ya. Nah, coba diulang-ulang ya, coba diulang-ulang nanti. Nah, kemudian forward Euler ya. Nah, forward Euler. Nah, forward Euler nanti kamu cek bagaimana detailnya. Nah, ya. Tapi hasilnya, nah ini sama persis, dia mendekati. Lebih bagus lah dari yang tadi ya. Ini apa nih? Ini forward Euler ya. Nanti kamu cek lah. Ya, tapi itu hanya modifikasi ya. Ide dasarnya adalah yang seperti tadi. Nah itu jadi jangan hilang dulu dari ide dasar tadi. Ini hanya menggunakan lambda dan sebagainya, fungsi yang bisa kita digunakan secara umum. Ya. Forward Euler. Nah ini spreading of disease. Jadi penyebaran penyakit. Nah, model juga ini kan flu, jangan-jangan corona ini. Ya. Nah, modelnya seperti ini. S n plus 1 itu minus Sn, ini minus beta delta P Sn In. Nah, ini model menghitungnya ya. Tapi ide dasarnya yang tadi di atas. Oke? Nah, kalau tidak ada sampai di sini dulu, silakan ulangi lagi kasus, selesaikan atau beginilah supaya kamu kerja gitu ya. Supaya kerja. Nah, ini ya. Jadi selesaikan selesaikan hitung solusi numerik dan eksak. Eksak itu ini ya, eksak itu analitik ya. Eksak dari persamaan
diferensial berikut. Nah, ini supaya apa? Supaya kerja, supaya bisa itu ya. Oh, Bapak ini maksud terus, ada tugas terus enggak, supaya bisa. Ya tinggal kalau sudah Bapak kasih, ya kalau mau bisa ya dikerjakan. Kalau enggak mau bisa enggak apa-apa. Nah ini. Satu saja ya. Jadi dx dy sama dengan tiga y 3x. Nah, ya ini ya. Nah, selesaikan ini dengan x nolnya sama dengan 0,25. Nah, jadi hitung solusi numerik dan solusi eksaknya ya. Lalu plot grafiknya, bandingkan hasilnya ya. Jadi, plot dalam bentuk grafik dan bandingkan. Nah, oke ya itu ya. Oke, ada yang ditanya? Nggak ada ya? Bobo? Yunita, ngapa masih ngantuk tuh? Hah? Yunita Hafriza, ngapa masih Pak. ngantuk kan? Hah? Tidak, Pak. Lesu nyengat tugas? Iya Pak, lesu Pak. Nah. Ya, lesu udah usah gawe ke itu kan? Ya tak Bobo? Lesu udah usah gawe ke, enggak lesu baik gawe ke. Kalau mau bisa, ini bawa paksa ya, mau paksa ini silakan kerjakan ini kalau mau bisa. Ya dijawab lah. Enggak ada ini ya. Terlepas dari permasalahan nilai ya enggak ada ruginya untuk Bapak. Jadi kalau kamu belajar ya silakan nanti bisa. Kalau enggak belajar enggak bisa, itu saja. Nah, ya. Oke. Jadi silakan dibahas ini. Nanti minggu depan kita masuk sekali lagi. Kita lihat sekali lagi. Kemudian minggu depannya atau minggu depan Bapak kasih soalnya, tinggal selesaikan. Nanti dikumpul minggu depan 1 minggu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.